Buat semua Bapak Ibu, saudara yang saat ini, saudara yang berada di on stage ya, yang lagi onsite di Graha Arakana UCC maupun saudara Bapak Ibu UCC Family yang saat ini bersama-sama saya di ruang Zoom online. Senang boleh kembali hadir di minggu pertama di bulan terakhir di 2021 ya. Nggak kerasa perjalanan panjang yang sudah kita lewati, panjang buat orang-orang yang mungkin bisa saja merasa tahun ini menjadi tahun-tahun yang sulit. Tetapi terasa pendek buat orang-orang yang produktif tentunya ya. Kalau boleh ada tambahan bulan yang baru untuk kita menjajaki waktu-waktu berikutnya. Tapi saya percaya apapun keadaan kita, apapun situasi kita, ya lewat kesaksian tadi, lalu kemudian prophetic voice yang tadi, prophetic message yang tadi udah disampaikan oleh Kak Oci. Saya yakin itu telah memberi kita makan, ya, telah memberikan kita arahan, memberikan kita penguatan, penajaman, dan reminder untuk hal-hal yang seharusnya kita kerjakan di waktu-waktu ke depan, yang seharusnya kita lakukan di waktu-waktu yang sempit, yang singkat ini. Nah, itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara UCC Family, mari kita akan sama-sama belajar satu kebenaran, satu bagian dari firman Tuhan yang di beberapa waktu terakhir ini, beberapa minggu terakhir ini terus-menerus saya renungkan, dan apa yang akan saya bagikan ini sebagai panduan ya. Bahkan ini harusnya sejak awal, sejak semula kita telah menghidupinya. Kalau toh di waktu-waktu ini kita sedang tidak menghidupinya, atau kita mungkin sedang mundur jauh ke belakang tanpa menyadari sebuah fakta, realita, gaya hidup yang satu ini, mari kita kembali memberikan perhatian khusus, waktu kita, fokus kita tertuju kepada apa yang kita akan sama-sama pelajari. Dan saya berdoa, biar waktu kita mau tinggalkan 2021, kita masuk 2022, kita masuk dengan sebuah keyakinan bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Tahukah saudara ada satu jenis penyakit yang diidap oleh banyak orang, dan penyakit ini hanya ada di bulan Desember. Saya ulang, penyakit yang seringkali dihinggapi, terhinggap gitu ya, di banyak orang, dan selalu penyakit ini hanya muncul di bulan Desember. Dan rata-rata orang mengalaminya di bulan Desember. Nama penyakitnya adalah penyakit penyesalan. Ya, penyesalan selalu menjadi sahabat dari penundaan. Ya, saya ulangi, penyesalan akan selalu menjadi sahabat penundaan. Kapan saudara menyesal? Karena biasanya terlalu banyak hal yang saudara tunda untuk saudara kerjakan. Kebayang nggak kira-kira kalau kemudian Tuhan nggak mengerjakan bagian yang memang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara? Saya nggak tahu apa jadinya kehidupan kita. Nah, tanpa kita sadari, ya, waktu berganti, musim berganti, ya, tahun berganti, hari berganti, bulan berganti. Kehidupan kita seringkali dipenuhi, dihinggapi dengan banyak penundaan-penundaan. Ada beberapa orang di ruangan ini yang menunda berbuat baik, ya. Ada beberapa orang di ruangan ini menunda buat keputusan. Ada beberapa orang di ruangan ini menunda bikin perbaikan, menunda dalam hal-hal tertentu dalam kehidupan kita. Makanya jangan heran, orang yang terbiasa melakukan banyak penundaan demi penundaan, penundaan demi penundaan dalam kehidupannya, nggak terhindarkan yang namanya penyesalan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, saya tidak akan membahas hal yang tadi di menit-menit awal ini saya sampaikan. Tetapi saya rindu banget, ya Saudara UCC Family, saya mau berbagi satu topik sederhana yang saya beri judul kepenuhan di dalam Kristus. Ya, sekali lagi apa yang akan kita pelajari, kita bahas hari ini, berbicara tentang kepenuhan di dalam Kristus. Orang yang nggak penuh di dalam Kristus, pasti orang itu penuh di luar Kristus. Penuh, ya. Orang yang nggak pernah ngalamin kepenuhan di dalam Kristus, dengan sendirinya dia akan mencari bentuk-bentuk kepenuhan yang lain, yang justru disiapkan, yang justru ditawarkan di luar dari Kristus yang telah berdiam di dalam saudara. Makanya ini hal yang penting. Sebab kapan Anda penuh di dalam Kristus, Anda nggak akan pernah merasakan atau membutuhkan hal-hal yang lain yang bisa memenuhkan saudara. Sebab orang yang penuh di dalam Kristus, Kristus cukup buat orang itu. Orang yang penuh di dalam Kristus,
Semua kondisi keadaan yang datang dalam kehidupannya selalu punya maksud baik. Makanya mari hari ini kita akan belajar sama-sama. Ya, kepenuhan di dalam Kristus itu seperti apa? Dan apa yang firman Tuhan amanatkan? Apa yang firman Tuhan mandatkan buat kehidupan kita? Apa dampak, apa perilaku, apa sikap, apa gaya hidup orang yang penuh di dalam Kristus? Nah, kita akan sama-sama belajar hari ini. Orang yang penuh di dalam Kristus itu punya 4 lifestyle, punya 4 gaya hidup. Jadi kalau Anda ingin mengenali kepenuhan seseorang di dalam Kristus, kenali orang tersebut dari 4 gaya hidup ini. Seringkali kita berkata kita penuh di dalam Kristus, tetapi ada ruang-ruang tertentu dalam kehidupan kita yang sebenarnya kita izinkan diisi oleh hal-hal yang lain. Dan saya nggak tahu, bagi saudara yang hari ini hadir, sudahkah saudara penuh di dalam Kristus? Atau saudara mencoba mengisi kepenuhan-kepenuhan lain yang akan bisa memuaskan saudara sesaat? Nah, mari kita akan sama-sama lihat hari ini, kita akan sama-sama belajar pada kesempatan hari ini. Siapkan hati buat rekan-rekan UCC Family yang ada di online maupun yang ada di onsite. Ya, hari ini kita akan sama-sama lihat, belajar. Baik. Saya mulai dengan kalimat ini. Banyaknya ujian yang kita alami adalah justru peluang untuk bertambahnya ajaran yang kita pahami dan kuasai. Saudara setuju? Saya ulang. Harusnya banyaknya ujian yang datang dalam kehidupan kita. Banyaknya ujian yang silih berganti kita alami dalam kehidupan kita. Harusnya itu kesempatan. Harusnya ujian itu datang membawa peluang dalam kehidupan kita untuk bertemunya kita, untuk bertambahnya pelajaran-pelajaran kehidupan yang kita pahami bahkan kita kuasai. Jadi jangan selalu memandang ujian itu menghancurkan saudara. Jangan selalu melihat bahwa ujian itu membuat saudara mundur jauh ke belakang. Jangan selalu melihat bahwa ujian itu mengandung resiko-resiko saja. Tetapi ujian selalu memberikan sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, mari, ujian yang saya alami adalah peluang pelajaran saya pahami. Saya ulangi kalimat saya. Banyaknya ujian yang saudara alami dalam kehidupan saudara, harusnya itu membuat saudara makin tangkas, makin mahir dalam pelajaran-pelajaran tertentu yang dibawa oleh ujian itu. Makanya coba saudara perhatikan, orang mahir itu mahal. Makanya setelah orang itu mahir, mahal harganya. Karena untuk menjadi mahir, itu mahal. Untuk menjadi mahir dalam kehidupan, dia menginvestasikan kehidupannya dengan banyak hal. Untuk orang itu mahir dalam banyak hal, dia juga menginvestasikan banyak hal untuk kemahirannya. Makanya orang mahir pada ujungnya mahal. Karena memang proses waktu, keadaan, kejadian, peristiwa, situasi, kondisi telah mengantar orang itu mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Makanya kalau kita pelajari Alkitab, jelas Alkitab menulis dalam banyak kisah tokoh-tokoh Alkitab, kita selalu mendapati bahwa ternyata ujian-ujian yang saudara dan saya alami hari ini, pandanglah itu sebagai bentuk peluang. Pandanglah itu sebagai bentuk bertambahnya pelajaran-pelajaran yang akan saudara pahami. Saudara nggak akan pernah bisa memahami sebuah pelajaran kalau pelajaran itu nggak disertai dengan tes, dengan ujian yang saudara harus hadapi. Makanya hari ini, mari, miliki perspektif yang benar, miliki perspektif yang tepat, bahwa ujian itu menambahkan pelajaran penting yang wajib saya pahami, wajib saya kuasai dalam kehidupan. Makanya kita jadi orang yang mahir menata kehidupan. Kita jadi orang mahir yang menghandle kehidupan karena Kristus di dalam kita. Makanya sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, tak henti-hentinya Tuhan seringkali mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama bagaimana pola gaya hidup, pola hidup dari orang-orang yang penuh di dalam Kristus. Nah, kita akan lihat bersama-sama, ya. Kita akan lihat bersama-sama. Kolose pasal 2, maafkan saya, ya. Tadi saya udah nggak sempat menuliskan, ya.
Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7 ya. Saya baru menyadarinya pada saat Koci ada di mimbar dan mengumumkan memanggil saya. Udah nggak sempat nulis lagi Bapak Ibu ya. Kolose pasal 2 ayat 6. Oke. Kolose pasal 2 ayat 6. Perhatikan kalimat ini penting. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Wow. Oke, kita akan lihat ayat 6 sampai ayat ke-7. Ya, tapi saya mulai dengan ayat ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya yakin setiap orang telah tuntas di ayat ke-6 bagian A. Karena semua orang di ruangan virtual Zoom hari ini maupun yang lagi on stage, yang on site di Geraha Arkana telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, menerima Kristus Yesus Tuhan adalah langkah awal. Sekali lagi, terima Yesus langkah awal. Itu bukan langkah akhir. Nah, pertanyaannya, dalam konteks Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7 yang kita bahas hari ini, title-nya itu kepenuhan hidup di dalam Kristus. Nah, berarti ada sebuah kehidupan yang harus kita jalani setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ayat ke-6 sebagai pembuka jelas diulang. Ya, saya mau ulang ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 4 kata hendaklah yang ditulis. Berarti waktu saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ada 4 arahan yang Tuhan minta untuk kehidupan kita terus-menerus dipenuhi oleh Kristus. Kepenuhan di dalam Kristus ada 4 kata hendaklah. Nah, 4 kata hendaklah ini yang akan kita lihat, kita bahas bersama-sama. Oke? Nah, saya berdoa hari ini. Biar menutup tahun, kita akhiri 2021, kita menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus penuh di dalam Kristus. Saya mau ulang kalimat saya di awal. Hati-hatilah pada saat saudara tidak mengalami kepenuhan Kristus di dalam hidup saudara, saudara akan mencari jenis-jenis kepenuhan yang lain yang sekiranya akan mampu, sanggup memenuhkan, memuaskan kehidupan saudara. Ya, jelas tadi, ya, kalimat di awal dari prophetic message tadi disampaikan bahwa hanya Kristuslah, hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Pertanyaannya, apa selanjutnya? Kalau kita dan saudara dan saya tahu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, what next? Apa langkah berikutnya? Oke, apa langkah berikutnya? Ini langkah berikutnya. Saya bacakan sekali lagi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, karena itu, perhatikan. Kata karena itu berarti sebuah penekanan dari sebuah tindakan ayat bagian A. Karena itu berarti ada sebuah tuntunan, ada sebuah tuntutan. Jadi Tuhan gak hanya sekedar menuntun saudara, tapi Tuhan sekaligus menuntut saudara. Jadi setelah saudara terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, di balik tuntunannya ada tuntutannya. Di balik tuntutannya ada tuntunannya. Nah, makanya coba lihat, orang yang suka dituntun harusnya siap dituntut. Oke? Ada begitu banyak dalam kehidupan kita. Kita itu suka dituntun sama Tuhan, tapi kita nggak pernah mau dituntut sama Tuhan. Hari ini kita lihat poin pertama. Apa gaya hidup yang penting untuk kita mengalami kepenuhan Kristus? Karena itu, hendaklah, ini kata hendaklah yang pertama. Hendakmu yang apa hari ini? Coba. Hendaknya saudara itu hendak yang mana? Saya berdoa hari ini, hendakmu itu adalah hendaknya. Kehendakmu itu adalah kehendaknya. Dan jelas ayat ini kepada jemaat di kota Kolose. Paulus berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya ulangi, kalimat ini penting. Hidupmu ya tetap di dalam Dia. Bukan cuma bisnismu yang tetap di dalam Dia.
Bukan cuman dompetmu yang kudu tetap di dalam dia. Bukan cuman angan-anganmu yang tetap di dalam dia. Bukan cuman kerinduanmu yang tetap di dalam dia. Bukan cuman pernikahan, keluarga, rumah tangga, keuangan, bahkan masa depanmu yang tetap di dalam dia. Tetapi secara holistik Tuhan berkata begini, hidupmu itu loh yang mesti tetap di dalam dia. Hidupmu, hidup saudara yang mesti tetap dalam dia. Nah, kenapa sampai Tuhan berkata begini? Kita mesti tetap di dalam dia. Sebab kata tetap itu punya arti permanen sifatnya. Kata tetap itu berarti begini, selama-lamanya. Gak bisa enggak gitu. Jadi, kalau saudara berkata gini, saya mau tetap di dalam dia, berarti sifatnya itu permanen, sifatnya itu selamanya. Dan menariknya adalah, kata hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Mungkin saudara bertanya, Jeff, gimana caranya secara praktikal saya itu punya hidup yang tetap di dalam dia? Praktisnya gimana? Praktikalnya gimana? Nah, ternyata dalam terjemahan bahasa yang lain, diterjemahkan secara praktis bahwa rupanya kata hidupmu tetap di dalam dia. Dalam terjemahan bahasa yang lain disebutkan begini. Saya tampilkan di PowerPoint saya. Kata hendaklah atau kata hidupmu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Punya arti begini. Berjalanlah menurut dia. Jadi rupanya Tuhan itu tahu sejak awal. Kebutuhan saudara setelah terima Yesus itu banyak. Dan seringkali kebutuhan-kebutuhan yang banyak itu telah menggencet Tuhan, mengeluarkan Tuhan dari tempat dan posisinya. Makanya Alkitab bilang setelah kita terima Yesus, nah biasanya orang cari Yesus itu karena kebutuhan. Orang cari Tuhan itu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat itu karena desakan, kebutuhan. Ya, ada banyak hal-hal yang gak enak di awal yang kemudian menuntun kita terima Yesus. Nah, akibatnya itu kita menerima banyak hal yang baik dari Tuhan. Tapi Tuhan tahu sejak awal, saudaraku, bahwa saudara mesti hidup tetap di dalam dia. Praktikalnya sekali lagi, hidup tetap di dalam dia itu apa? Berjalan menurut dia. Jadi rupanya kekristenan itu jadi simple kalau saudara berjalan menurut Tuhan. Berarti begini, saudaraku. Kalau saudara berkata saudara hidup bersama atau di dalam dia, dan saudara putuskan arti hidup tetap di dalam dia itu adalah berjalan menurut dia. Sederhana. Ya. Kalau saya ada di on stage hari ini, ada di mimbar Geraha UCC hari ini, coba saudara bayangkan. Kalau saya memanggil satu orang maju ke depan, oke, kata berjalan menurut dia itu punya arti begini. Bayangkan sebentar, imajinasikan sebentar, saya ada di Geraha Arkana, di panggung, tempat tadi Calvin dan Kak Oci ada di panggung itu, lalu saya ada di situ. Lalu kemudian saya panggil satu orang, misalnya saya panggil Charlie, maju ke depan. Ya, waktu Charlie maju ke depan, yang dimaksud dengan berjalan menurut dia, berarti saya itu follow dia. Berarti saya itu dituntun sama Charlie, karena Charlie di depan saya. Jadi konteks berjalan menurut dia, berarti udah ada pattern. Tuhan itu udah kasih pattern, dan patternnya apa? Simple patternnya, ikuti aja caranya dia. Ikuti aja perjalanannya dia. Ikuti saja apa yang menjadi tuntunannya dia. Nah, seharusnya pada saat saya berjalan menurut dia, harusnya yang terjadi, waktu saya follow Charlie, hidup saya enteng. Karena tugas saya cuma follow. Berarti yang wajib memikirkan jalan itu siapa? Charlie yang ada di depan saya. Saya tinggal ngikut. Saya tinggal follow dia. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau kita ingin dituntun sama Tuhan, Tuhan tuntut saudara ikut dia. Makanya coba lihat, kita berlaku curang kalau kita minta tuntunan, tapi kita nggak siap tuntutan. Nggak bisa. Karena waktu Charlie di depan saya, tugas saya, kalau Charlie jalan ke kiri, saya ikut ke kiri. Charlie belok ke kanan, saya ikut ke kanan. Persoalan terbesar dalam kehidupan kita. Charlie dalam hal ini Tuhan pingin ke kiri, kita pingin ke kanan.
Nah, persoalannya begini. Berjalan menurut dia simple banget. Tapi kenapa jadi nggak simple? Bukan karena jalan-jalan Tuhan sulit dikenali. Bukan. Saya ulangi. Jalan-jalan Tuhan Alkitab bilang nggak sulit dikenali. Jalan-jalan Tuhan itu nggak sulit dipahami. Ya, Alkitab bilang udah ada patternnya. Berarti kalau Charlie belok ke kiri, jalan ke kiri, saya kemudian bergegas ke kanan. Persoalannya di mana? Persoalannya simple. Karena ketidakpercayaan kita. Jadi selama ini yang menjadi penyebab kita sulit berjalan sama Tuhan. Karena kita mau mencoba menuruti jalan-jalannya kita. Nah, dampaknya sederhana sebenarnya. Waktu saya tidak mengikuti apa yang menjadi jalan-jalan dan kemauan Tuhan. Sebenarnya gini, itu lagi menunjukkan saya itu nggak percaya sama Tuhan. Sebab tanda utama orang percaya itu menyerahkan diri dipimpin. Tanda utama orang percaya itu menyerahkan diri, dipimpin, dikendalikan, dikuasai, dipengaruhi. Jadi kalau saya percaya sama Charlie, kemanapun Charlie pergi, saya follow. Kemanapun Charlie bawa saya tinggal ngikut. Berarti persoalan terpenting, persoalan utama kita kenapa sulit mengenal jalan Tuhan. Bukan karena jalan Tuhan sulit dikenali, bukan. Tapi persoalan terbesar karena kita sulit percaya sama dia. Nah, untuk menjadi percaya itu membutuhkan pengalaman dan pengenalan. Percaya itu membutuhkan pengenalan dan pengalaman. Saudara nggak akan mungkin bisa percaya kepada seseorang kalau orang itu tidak pernah mengalami sesuatu bersama saudara. Saudara nggak akan mungkin percaya sama seseorang kalau saudara nggak pernah mengenal pribadi orang itu. Oke? Mari hari ini berjalan menurut dia. Oke? Satu ketika, Bapak Ibu Saudara, ya kami bersama keluarga, saya, istri dengan anak saya, Nora dan Kesia itu jalan ke sebuah tempat. Nah, satu ketika, ya, tinggal saya dengan Kesia, ya, karena istri saya waktu itu Nora lagi cari barang di mall tersebut. Kami kecapean, kami lelah, ya biasanya wanita kalau shopping itu, ya kakinya itu terbuat dari robot biasanya, ya, nggak mengenal kata lelah gitu ya. Lalu saya dengan anak saya Kesia itu kelelahan, kami duduk di food court. Ya, sementara Nora tetap menjalankan kerinduannya untuk tetap berkeliling di mall tersebut. Ya, nah apa yang terjadi waktu kami duduk? Kami lupa bahwa ternyata botol minum yang kami sudah siapkan itu kebawa sama Nora di tasnya. Nah, nggak ada pilihan selain Kesia minta minum dan saya harus membelikan minum. Oke? Dan saya titip pesan sama Kesia. Saya bilang, Papa akan beli minum, Kesia tetap di sini. Jangan kemana-mana. Nah, sama. Waktu kemudian saya pergi, ternyata orang yang menjual minum, pas saya datang, di depan saya itu, ada orang yang juga beli minum. Beli air mineral. Begitu orang itu ambil 2 botol, begitu saya datang, aquanya habis. Berarti saya harus cari di tempat lain. Nah, saya cari di tempat lain, saya berkeliling sekitar 5-7 menit. Nah, otomatis Kesia telah jauh dari pandangan saya. Dan Kesia tidak lagi bisa melihat saya. 5-7 menit berselang saya balik. Saya balik dalam kondisi Kesia diam seperti ini. Ya. Tahukah Bapak Ibu, waktu saya balik, saya tanya, Papa lama ya, Kesia? Kesia bilang, iya. Tapi Kesia ingat kok, Pak. Papa bilang jangan kemana-mana. Papa pasti balik. Kesia nggak akan kemana-mana, intinya gitu. Nah, apa maksud dari cerita ini? Seringkali gitu dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan itu kepingin gini, kita stay di situ, kita tetap di situ, artinya apa? Tetap di dalam dia itu artinya apa? Mempercayakan kehidupan kita. Bukan cuma hanya percaya sama Tuhan, tapi
tiba pada sebuah tingkat penyerahan yang total. Sampai pada titik benar-benar kita bukan cuma berserah, tapi menyerahkan seluruh kehidupan kita. Makanya ada begitu banyak kehidupan kita menjadi amburadul karena kita pingin buat jalan sendiri. Kita pingin mengeksplorasi apa yang kita rasa itu baik, kita rasa itu tepat. Nah, hari ini, setelah saudara terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tanda pertama orang yang penuh di dalam Kristus adalah berjalan menurut Dia. Hidupnya dituntun, hidupnya dipandu sama Tuhan. Jadi harusnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nggak ada hal yang melelahkan sebenarnya kalau saudara percaya sama Tuhan. Sebab kalau saudara percaya kepada Dia, saudara akan menuruti apa yang Dia inginkan untuk saudara lakukan. Sesimpel itu. Nah, untuk percaya sekali lagi, kita harus mengenal dan kita harus mengalami apa yang kita percayai. Nah, hari ini pertanyaan saya, sebelum saya masuk pada poin yang kedua, kita masih berjalan menurut Dia nggak? Ya, jadi hal yang praktis, bagaimana tindak lanjut dari hidup yang tetap di dalam Dia? Sederhana. Ya, tetap sederhana, yaitu berjalanlah menurut Dia. Jadi hidup yang dituntun, hidup yang dipandu sama Tuhan. Bagaimana dengan 2021 menjelang 2022? Saya yakin ada banyak penyesalan-penyesalan yang sedang dan sementara hari ini kita gumuli. Ya. Tapi saya mau titip pesan buat saudara. Mari ya, untuk tahun 2022 yang akan kita masuki, kita tinggalkan 2021. Mari berjalanlah menurut Dia, ya. Patrikan di hatimu, ya. Imani, ya, dan laksanakan keputusan apa yang saudara udah patrikan di hati hari ini. Bahwa saudara mau berjalan menurut Tuhan. Itu hal yang pertama. Jadi apa tanda utama? Tanda pertama orang hidup dalam kepenuhan Kristus. Sederhana. Berjalan menurut Tuhan. Atau hidupnya tetap di dalam Dia. Itu hal yang pertama. Apa hal yang kedua? Apa hal yang kedua? Kita pindah ke ayat yang ke-7 dari Kolose pasal 2. Kalimat kedua dari hendaklah. Hendaklah. Oke? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Sampai situ dulu. Hal yang kedua ternyata Tuhan mengingatkan buat kita hari ini, UCC Family. Tanda utama orang yang hidupnya dipenuhi atau kepenuhan di dalam Kristus adalah begini. Hidup yang berakar, yang dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hal yang kedua harusnya saya tulis di dalam, harusnya mendahului di atas. Sebab ayat ini nggak menulis dibangun dulu baru berakar. No. Ayat ini menulis harusnya kita itu berakar di dalam Tuhan. Sebab dampak dari saudara berakar di dalam Tuhan, saudara akan dibangun di atas Tuhan. Dampak daripada saudara tenggelam berakar di dalam Tuhan, dengan sendirinya saudara akan terekspos, terlihat dengan sendirinya. Sebab segala sesuatu yang ditanam di dalam akan tumbuh ke atas. Jadi pertumbuhan ke atas itu adalah akibat dari apa yang ada di dalam saudara. Makanya hari-hari ini percayalah, apa yang ada di atas, apa yang terlihat, apa yang di luar, gak bisa dibantah. Itu adalah kekuatan seberapa kuat, seberapa dalam saudara yang berakar yang di dalam. Itu gak bisa dibantah, saudara. Nah, makanya saya yakin, saudara udah sering kali baca ilustrasi, analogi atau perumpamaan Yesus. Dua orang bangun rumah. Ada yang bangun rumah di atas pasir dan ada bangun rumah di atas batu. Alkitab bilang jelas bahwa yang namanya pondasi itu harus di awal, bukan di akhir dibangun. Ada banyak kekristenan hari ini baru sadar pondasinya di akhir. Baru sadar pondasinya waktu alami goncangan. Waktu sadar fondasinya keropos itu pada kapan? Pas ada ujian datang, pas ada persoalan datang, pas ada persoalan-persoalan pergumulan penderitaan datang dalam kehidupan kita.
Baru kita itu sadar, rupanya dulu waktu saya bangun pondasinya saya skip. Makanya rumah saudara mengawang. Ya, karena saudara skip. Kekristenan saudara ngawang-ngawang. Ya. Mari hari ini saya mau ingatkan hal yang kedua. Mari berakar. Berakar di dalam dan dibangun di atas. Itu hal yang kedua. Jadi apa tanda yang kedua? Orang percaya, orang Kristen yang kehidupannya dipenuhi kepenuhan Kristus. Gak lain dan gak bukan. Adalah kehidupan yang berakar dan dibangun. Hari ini coba dicek. Di area mana akar kita kurang dalam. Coba dicek hari-hari ini. Beberapa saudara mengalami pergumulan-pergumulan akar yang gak dalam di area-area tertentu. Beberapa dari saudara pergumulan akar yang nggak dalam. Misalnya, ada beberapa di area apa? Di area hubungan. Ada beberapa di area apa? Di area keuangan. Ada beberapa di area apa? Masa depan. Ada beberapa di area-area relationship gitu. Ada begitu banyak dalam kehidupan kita. Nah, coba lihat kembali akar kita. Ya, percayalah. Percayalah, yang membuat bangunan itu kokoh berdiri, sekali lagi saudara udah tahu, karena pondasinya. Hal ini simpel hari ini. Kenapa Tuhan ingatkan? Tanda utama orang yang kepenuhan di dalam Kristus adalah kehidupannya berakar di dalam Kristus. Kenapa? Karena berakar itu bukan cuma nempel. Berakar itu udah jadi satu. Makanya kalau mau cabut pohon, saudara harus cabut akarnya. Dengan cabut akar, pohonnya tumbang. Jadi untuk menumbangkan sebuah bangunan, ya cabut akarnya. Jadi bangunan kehidupan saudara hanya akan bisa tumbang karena persoalan akar yang kemudian diganggu. Tapi kalau akarnya kokoh, akarnya kuat, saya yakin. Goncangan jenis kayak apapun, itu akan membuat saudara makin berbuah di dalam Tuhan. Goncangan jenis kayak apapun, saudara akan mengalami terus-menerus kepenuhan di dalam Kristus. Hari ini, saya cuma mau kembali ingatkan, ya, sudahkah saudara itu berakar? Jangan terlalu sibuk membangun. Jangan sibuk, ya. Sebab kemegahan bangunan saudara itu akan cepat pudar kalau akarnya nggak dalam, percayalah. Ya. Kemegahan-kemegahan yang saudara upayakan hari ini tidak diimbangi oleh kedalaman akar. Apapun yang saudara bangun cuma nampak cantik di depan, cuma nampak bagus dari luar. Tapi percayalah, yang mengukur kedalaman itu bukan atas bangunannya. Yang mengukur kedalaman bangunan itu bukan pada persoalan plafonnya apa, jenis catnya apa. Bukan, ya. Yang menentukan itu bukan gini, oh itu produknya Informa, IKEA, ya, S Hardware. No. Bukan. Yang menentukan semuanya adalah akar yang ada di dalam. Makanya kalau pemimpinmu rewel di persoalan akar, itu karena pemimpin tahu. Itu jadi pondasi penting. Coba hari ini lihat, seluruh konflik-konflik dalam kehidupan kita, selalu saja persoalan akar kok. Coba konflik apapun, coba. Ya, selalu semuanya itu karena persoalan akar yang nggak tuntas, persoalan akar yang nggak beres. Coba, semua manifestasi dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang real life, itu bersumber dari satu persoalan, yaitu kedalaman akar. Makanya Alkitab bilang, berakar di dalam dan dibangun di atas. Mari, tengok kedalamanmu, supaya akan terlihat apa yang ada di atasmu. Tengok kedalamanmu, supaya satu hari nanti, apa yang nampak di atas, menjadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Itu hal yang kedua. Yang pertama, ya, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Artinya apa? Hidup menuruti atau berjalan menuruti Tuhan. Yang kedua, sederhana. Yang kedua, apa tanda kepenuhan di dalam Kristus?
Kehidupan yang berakar di dalam dan dibangun di atas. Nah, yang ketiga. Apa yang ketiga? Ada kata hendaklah yang ketiga, menarik. Ya. Saya bacakan dari ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Yang ketiga, firman Tuhan menulis, hendaklah kamu, bertambah teguh. Saya ulang, bertambah teguh dalam iman. Menariknya, Alkitab tidak menulis hendaklah kamu teguh dalam iman. Tapi ada kata yang ditulis, yang ditaruh di situ. Sebelum kata teguh dalam iman. Tapi Tuhan menulis bertambah. Berarti kalau Tuhan minta Anda bertambah teguh dalam iman, percayalah. Berarti sadarlah bahwa imanmu itu bisa tergerus. Imanmu itu bisa berkurang. Imanmu itu bisa mundur. Makanya Tuhan bilang bertambah teguh dalam iman. Berarti saudara mesti manage iman harianmu, bukan iman mingguan. Manage iman harianmu, bukan iman bulanan, apalagi iman tahunan. Bertambah. Berarti begini, setiap hari itu tambahkan. Setiap saat itu tambahkan. Setiap waktu itu tambahkan gitu. Menambahkan, bertambah teguh dalam iman. Kalau saudara menjalani kehidupan dengan iman harian, berarti saudara harus tambahkan iman harian juga dalam kehidupan saudara. Ada yang hari ini berencana pause dulu hidup saudara di hari ini, lalu pingin ketemu seseorang, ketemu Tuhan di tahun depan gitu? Enggak kan? Saudara nggak bisa pause hidup saudara. Nggak bisa. Artinya apa? Karena saudara nggak bisa pause hidup saudara. Ya, saudara nggak bisa stop kehidupan saudara. Kehidupan saudara akan terus berjalan. Nah, karena kehidupan itu yang berjalan setiap hari, berarti butuh ketambahan iman harian. Ya, iman yang harian. Nah, kenapa Tuhan bilang bertambah? Kalau tambah tadi, karena Tuhan tahu kita pasti bisa kurang. Tuhan bilang tambahkan, berarti kita bisa minus. Ya. Tuhan bilang tambahkan, berarti kita bisa tergerus, terdegradasi iman kita. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan bilang bertambah teguh dalam iman, bukan dalam-dalam yang lain? Kenapa mesti dalam iman? Karena percayalah, kehidupan yang kita jalani hari-hari ke depan adalah kehidupan yang tidak bisa diprediksi. Makanya mesti pakai iman. Nah, untuk imanmu bertumbuh, imanmu harus bertambah. Saya ulang. Untuk imanmu bertumbuh, Anda harus tambahkan imanmu yang bertambah. Coba saya mau tanya. Untuk sebuah tanaman itu bertumbuh, Anda perlu tambahkan pupuk nggak? Untuk tanaman itu bertumbuh, Anda perlu tambahkan air nggak? Untuk tanah itu, tubuhan itu bertumbuh, Anda perlu tambahkan tanah nggak? Berarti iman bertumbuh, itu harus menjadi iman yang bertambah. Nggak mungkin iman Anda bertumbuh tanpa Anda menambahkan sesuatu. Nah, untuk menambahkan, itu harian, Pak, Bu, Saudara. Sebab iman yang bertumbuh, itu datang dari iman yang bertambah. Ya, tambahkan imanmu setiap hari, tambahkan imanmu, tambahkan terus-menerus. Ya, sama seperti halnya kita menggunakan kendaraan kita, sepeda motor, mobil, secanggih apapun mobilnya, ya. Saudara tetap harus tambahkan bahan bakar. Kalau saudara pakai harian. Pernah nggak saudara pakai harian tapi saudara nggak pernah isi bahan bakar? Gak mungkin. Gak mungkin. Ya, sehebat apapun saudara, ingat baik-baik, kekristenan itu sejak awal dirancang untuk saudara bergantung sama Tuhan. Ya. Itu sejak awal, sadari. Ya, desainnya itu sudah sejak awal gitu. Untuk saudara bergantung, saudara ya depend on God gitu. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Mari bertambah teguh dalam iman. Sebab iman yang bertumbuh itu datang dari iman yang bertambah. Amin, saudara. Sekali lagi, iman yang bertumbuh itu datang dari iman yang bertambah. Dan di manakah tempat menambahkan imanmu?
di firman-Nya. Alkitab bilang, jelas iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman. Jelas. Jadi pendengaranmu akan menambahkan imanmu. Nah, karena imanmu bertambah, makanya imanmu bertumbuh. Dan pemantiknya apa? Pemantiknya pendengaranmu. Nah, apa yang saudara dengar hari ini? Apa yang saudara izinkan masuk dalam cakrawala berpikirmu? Apa yang saudara izinkan itu masuk dalam kerangka berpikirmu? Itu apa? Itu akan sangat menentukan iman Anda bertambah atau berkurang. Dan itu akan sangat menentukan iman Anda bertumbuh atau mati. Masih ingat? Alkitab bilang, demi didengar Daniel, bahwa ada perintah tita raja. Apa yang Daniel lakukan? Dia cari Tuhan dan hadirat Tuhan. Kenapa? Untuk menambahkan imannya pada pertempuran di waktu-waktu berikutnya. Untuk menumbuhkan imannya. Nggak ada tempat terbaik menumbuhkan iman. Menumbuhkan iman terlebih dahulu titik awalnya hadirat Tuhan, makan firman, kunyah firman. Supaya proses itu yang datang dalam kehidupan saudara menjadi proses yang akan saudara nikmati. Karena sebuah keyakinan Tuhan menyertai kehidupan kita. Yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Sekali lagi, iman yang bertumbuh datang dari iman yang bertambah. Gimana menambahkan imanmu? Alkitab bilang, tambahkan firman dalam harianmu. Kunyah firman dalam keseharianmu. Oke, yang terakhir, yang keempat. Yang keempat. Ada kata hendaklah yang keempat. Dan hendaklah. Oke. Dan hendaklah hatimu. Saya senang ada kata melimpah dengan syukur. Ayat ini nggak menulis hatimu penuh dengan syukur. Nggak. Bapak, Ibu, Saudara UCC Family, lihat. Di sini diletakkan, ditaruh kata melimpah. Oke? Hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Limpah itu apa? Limpah itu tumpah. Limpah itu apa? Limpah itu overflow gitu ya. Udah nggak bisa dibatasi. Melimpah gitu. Oke? Jadi Alkitab bilang ini, nggak cuma dengan penuh dengan syukur. Nggak. Hari ini mari hidup penuh dengan limpahan ucapan syukur. Bukan penuh dengan syukur, tapi limpah dengan syukur. Dan yang mesti limpah dengan syukur itu hatimu. Nggak peduli situasi. Yang limpah dengan syukur itu hatimu. Bukan hendaklah keadaanmu melimpah dengan syukur. Bukan. Yang mesti melimpah dengan syukur itu jelas Paulus bilang hatimu. Ya. Hatimu bukan keadaanmu, bukan situasimu, bukan peristiwa, bukan kondisi. Bukan. Yang harus melimpah dengan syukur adalah hati Anda dan saya. Kenapa kalau tadi Tuhan minta tambahkan iman? Karena Tuhan tahu yang di depan saudara nggak bisa diprediksi. Makanya saudara butuh iman. Kenapa Tuhan minta hatimu melimpah dengan syukur? Kenapa syukur? Karena Tuhan tahu di depan saudara itu sulit. Makanya lawannya sulit ada syukur. Amin. Lawannya sulit itu syukur. Jadi bukan gini, syukur gitu ya. Kayak nyukurin orang, bukan gitu ya. Ya, syukur gitu ya. Ya, orang Surabaya suka bilang gitu ya, ya. Waktu kita bercanda gitu, aduh saya kemarin ketilang, syukur gitu ya. Ya, itu bukan jenis syukur yang kayak gitu ya. Makanya, mari hadapi sulitmu dengan syukurmu. Karena itu kunci gitu. Itu kunci. Lihat, orang yang hatinya melimpah dengan syukur, mahir menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya ulang. Orang yang hatinya limpah dengan syukur, itu mahir menemukan titik-titik yang bahkan gak dilihat orang lain. Dia mampu melihatnya. Melihat apa? Kebaikan demi kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah keterpurukan. Di tengah-tengah keadaan sulit. Di tengah-tengah pergumulan yang gak ada ujungnya. Selalu mahir membidik melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Ya karena hatinya melimpah dengan syukur.
Saya berdoa hari ini, mari hatimu bukan cuma penuh dengan syukur, tapi hati kita melimpah dengan syukur. Amin, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada 4 hal yang hari ini kita pelajari. Ada 4 hal. Kepenuhan di dalam Kristus ditandai dengan yang pertama, hidup yang tetap di dalam Dia. Artinya apa? Berjalan menurut Dia. Yang kedua, apa gaya hidup orang yang kepenuhan di dalam Kristus? Alkitab jelas bilang, yang kedua adalah kehidupannya berakar di dalam dan dibangun di atas. Harusnya di dalam mendahului di atas. Oke? Yang ketiga, Alkitab bilang, hendaklah apa? Kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Berarti saudara udah tahu. Karena sudah ada yang mengajarkannya. Dan iman yang bertumbuh datang dari iman yang bertambah. Tambahkan imanmu, makanya imanmu akan ditumbuhkan. Cara menambahkan gimana? Lewat pendengaran. Sebab pendengaran yang benar akan menambahkan iman yang benar. Menyebabkan imanmu bertumbuh. Dan yang terakhir, UCC Family. Bagaimana supaya kita mengalami kepenuhan di dalam Kristus yang terus-menerus? Hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang terbiasa punya hati yang melimpah dengan ucapan syukur, mampu membidik, mampu menemukan, mampu melihat sekecil apapun kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia akan syukuri itu. Jangan cukup penuh dengan syukur, tapi limpah dengan syukur. Sulit keadaannya, syukur jawabannya. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya selesai. Selamat hari Minggu, UCC Family. Terus berjalan di dalam dan bersama Tuhan. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hampiri Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama sebelum nanti saya akan serahkan ke Calvin yang ada di on stage. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kesempatan siang hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar bahwa tanda kami dikatakan kepenuhan di dalam Kristus. Kami belajar hari ini Tuhan, bahwa 4 poin ini menjadi 4 poin penting Tuhan untuk kami jalani kehidupan kami yang penuh di dalam Kristus. Kami mau belajar tetap di dalam Engkau. Kami mau berakar dan dibangun di atas Engkau. Hidup kami Tuhan menjadi hidup yang punya iman yang bertambah teguh dalam iman. Dan kami mau belajar Tuhan, memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Terima kasih. Kami percaya Tuhan tidak pernah punya alasan untuk melupakan kami. Kami bersyukur buat realita Kristus yang hidup di dalam kami dan menyatakan diri dalam setiap musim kehidupan kami. Kuatkan, teguhkan firman-Mu yang sudah kami dengar. Berkati setiap teman-teman, Bapak Ibu UCC Family. Kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus-menerus dituntun oleh Engkau. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus. Sudah berdoa. Panggilanmu